Ustaz, bagaimana kami mempertemukan antara memenuhi kebutuhan ayah kami ya dengan yang dia minta dipakai untuk berjudi gitu. Sementara bakti pada ayah adalah wajib, bakti pada orang tua, dan dia datang minta uang. Tapi kita tahu uang itu akan dipakai judi sama dia. Boleh nggak saya tidak kasih? Boleh, karena kita tahu itu maksiat. Tapi kalau kita tidak tahu hukumnya umum, ayah kita, orang tua kita minta, nak tolong transferin uang, kita nggak tahu mau dipakai apa, kita kasih aja. Gitu. Dan ingat ya, bukan si penerima, tapi bagaimana sedekah itu kita lakukan karena Allah akan catat pahala. Lupakan saja penerimanya lah, gitu kan? Siapapun penerimanya nggak penting. Yang penting saya di saat itu, detik itu tercatat punya ibadah sedekah. Nah itu clear, itu poinnya. Baik, 2 poin terakhir, Bapak Ibu sekalian. Poin ke-8, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan kalau sedekah? Pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Semua umat-umat yang Allah binasakan sebelum kita, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun di situ ya. Itu semua Allah binasakan. Hari-hari terakhir sebelum datang siksaan buat mereka, Allah tambah sehatkan badannya, Allah tambah makmurkan ya bisnis mereka lah, usaha mereka, peternakannya makin bagus ya, mereka makin bahagia dan seterusnya. Dengan keadaan begitulah Allah binasakan mereka karena mereka makin lalai. Itu jadi jangan terpengaruh dengan orang yang melimpah rezeki sementara dia dalam maksiat. Nah sedekah bisa menjadi penyebab salah satu selain tobat dan istighfar menjadi pembersihan dosa sebagaimana hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ketahuilah sedekah itu betul-betul bisa menghapus kesalahan atau dosa sebagaimana air memadamkan api. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Gini Ustaz, bagaimana kami mempertemukan antara memenuhi kebutuhan ayah kami ya dengan yang dia minta dipakai untuk berjudi gitu. Sementara bakti pada ayah adalah wajib, bakti pada orang tua, dan dia datang minta uang. Tapi kita tahu uang itu akan dipakai judi sama dia. Boleh nggak saya tidak kasih? Boleh, karena kita tahu itu maksiat. Tapi kalau kita tidak tahu hukumnya umum, ayah kita, orang tua kita minta, nak tolong transferin uang, kita nggak tahu mau dipakai apa, kita kasih aja gitu. Dan ingat ya, bukan si penerima, tapi bagaimana sedekah itu kita lakukan karena Allah akan catat pahala. Lupakan saja penerimanya lah, gitu kan? Siapapun penerimanya nggak penting. Yang penting saya di saat itu, detik itu tercatat punya ibadah sedekah. Nah itu clear, itu poinnya. Baik, 2 poin terakhir, Bapak Ibu sekalian. Poin ke-8, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan kalau sedekah? Pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Kata penulis, ketika kehidupan seorang manusia telah habis di dunia ini, meninggal dunia, dan ajal menghampirinya, lalu dia pergi menghadap Tuhannya untuk diperhitungkan segala perbuatan yang telah dia lakukan, di saat itulah seseorang manusia sangat membutuhkan amalan-amalan saleh yang menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan saleh tersebut yang tidak akan pernah terputus pahalanya dari seorang mayit setelah kematian adalah sedekah. Ini di antaranya yang akan sangat membantu seseorang. Nah, sebelum kita baca dalilnya, perlu kita titik beratkan dulu di paragraf ini ya. Kata beliau di sini, ketika kehidupan sudah selesai dan ajal sudah menghampiri. Bapak Ibu sekalian, kita bukan kami menakut-nakuti, tetapi kita perlu selalu menyadarkan diri kita kalau kita makin dekat dengan kematian kita. Ada banyak tanda-tanda kematian sudah datang walaupun kita belum sakit. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ahumun nadhir, wa qad ja'akumun nadhir ya, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Jadi pada saat ajal datang, itu sebelum datang Allah sudah berikan banyak peringatan kata Allah. Kata sebagian ulama, peringatan pertama adalah demam. Siapa di antara kita yang belum pernah demam? Siapa yang pernah demam berarti sudah ada tanda-tanda kematiannya. Yang kedua, ya ulama mengatakan dimaksud dengan peringatan adalah munculnya uban, ya. Adanya uban di kepala, kalau laki-laki mungkin juga di jenggotnya, ini tanda-tanda kematian. Walaupun dia tidak mati di waktu itu juga, tapi berarti menandakan sudah dekat waktunya. Kemudian yang ketiga, munculnya generasi pengganti. Seperti kita punya anak-anak. Dulu waktu kita masih kecil, itu peringatan buat orang tua kita. Kita dibina, dibesarkan segala macam, akhirnya mereka meninggal kan, kita jangan digantikan posisinya. Gitu kan? Kayak saya mungkin Bapak Ibu juga mungkin sama, ada yang sama. Kedua, ibu bapak sudah meninggal. Dan dulu mungkin mereka waktu kita masih kecil sama posisi kita sekarang sama anak-anak. Lahirnya generasi ini menandakan tanda kematian. Karena berarti mereka akan menggantikan kita. Dan memang begitu regenerasi kan manusia semuanya, pasti akan meninggal. Yang keempat, banyaknya orang-orang yang pernah kita kenal tapi sudah meninggal. Berarti sebagaimana mereka meninggal, kita juga akan meninggal. Kan tidak mungkin tidak. Kalau hari ini kita mensolati tetangga, kerabat, kita ngantar jenazahnya, besok kita yang diantar seperti itu. Sehebat apapun, kita jaga makanan yang sehat, bersih, ya. Kemudian kita hidup di lingkungan yang asri, kita selalu berolahraga, meninggal. Kan bukan pernah kita lihat ada olahragawan meninggal di lapangan, ya, lagi berolahraga, ada orang yang lagi fitness meninggal, ada orang yang lagi main bola meninggal, ada banyak gitu, ya. Bruce Lee aja ahli bela diri mati, ya. Semua orang mati, nggak ada yang bisa.
Berarti ini semua hal-hal yang harus kita sadari. Yang kelima, banyaknya fenomena alam yang menunjukkan kepada kita kematian bisa datang tiba-tiba. Terjadinya bencana alam, longsor, gempa bumi. Orang banyak tidak sangka itu. Tiba-tiba datang, hitungan detik meninggal. Jadi tidak harus nunggu sakit gitu ya. Ini semua tanda-tanda kematian. Oleh karena itu seseorang harus selalu punya persiapan untuk menghadapi kematian itu. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat, waktu ditanya beliau, siapakah orang mukmin yang paling akyas, yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, orang yang selalu ingat kematian, dia tahu dia akan mati, dia sadari itu, dan punya persiapan untuk itu. Dia selalu siap untuk menghadapi kematian ya dengan amal-amal saleh dan menjauhi kemaksiatan. Nah, salah satu persiapan yang paling baik adalah sedekah. Di antara hadis Nabi SAW yang berbunyi, di situ diangkat hadisnya di halaman 22, nyambung ke halaman 23. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala sumber pahala amal perbuatannya kecuali dari 3 perbuatan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan untuk berdoa untuknya. Adapun nomor 1 di bawah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata penulis, nanti kita kembali menjelaskan hadis ini. Kata penulis, maka perhatikanlah wahai saudaraku yang budiman tentang besarnya pahala sedekah dan keutamaannya serta keabadian manfaatnya hingga setelah kematian Anda nanti. Kita mulai rincikan dulu hadis ini. Yang pertama adalah adanya perkataan Nabi SAW, idza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam meninggal dunia, berarti menandakan semua pasti akan mati. Buka mata kita Bapak Ibu sekalian, selalu kita renungi dengan fikiran dan hati kita. Kalau semua ini akan berakhir. Tidak ada rutinitas yang bersambung terus. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri manusia terbaik mati, maka kita juga akan mati. Maka jangan selalu dalam kelalaian. Ya kan? Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh dan solehah yang selalu mengingatkan kita tentang Allah, tentang akhirat. Di antaranya kayak ada majelis ilmu seperti ini. Karena kita diingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Kita akan jauh dari pelanggaran. Menyadarkan kita bahwasanya akan ada hari pulang. Ingat, penyesalan selalu ada di terakhir. Maka jangan menyesal. Pada saat malaikat maut baru nyesal. Oh, coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu. Ya. Saya pernah jelaskan itu di dalam surah Al-Munafikun. Ya. Bapak Ibu bisa buka Al-Munafikun di ayat 10 kalau tidak salah itu ya. Bagaimana dijelaskan di situ? Akan ada orang nanti pada saat datang kematian padanya, dia menyesal. Begitu malaikat maut datang baru nyesal dia. Penyesalannya dia mengatakan, wahai Tuhanku, tundalah kematianku dalam beberapa saat saja, agar aku sempat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Ya, itu di ayat 10-nya surah Al-Munafikun. Jadi penyesalan itu memang di belakang. Selama ini orang yang kita tolak kita akan menyesal. Kalau kita minta atau yayasan minta sedekah kita menyesal. Ada peluang ibadah apapun kita menyesal karena kita tidak sempat lakukan. Dan peluang-peluang dosa justru yang kita tidak sia-siakan kita akan sesali. Itu semua terjadi terakhir. Mumpung Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita siang ini, Bapak Ibu dengar dari lisan kami. Itu tentu nomor 1 buat kesadaran diri saya sendiri. Baru Bapak Ibu sekalian maka engahlah, ya sadarlah. Karena ini bukan karangan saya. Ini memang sudah penyampaian Nabi SAW. Manusia semua akan meninggal dunia. Pelajaran kedua, dikatakan terputus sumber-sumber pendapatannya, pahalanya kecuali dari 3. Makna kecuali dari 3 adalah, ini maksudnya yang paling banyak mendatangkan pahala. Tentu masih ada sumber-sumber lain, ya, masih ada sumber-sumber yang lain. Ya, seperti ada riwayat yang menyebutkan, ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, dia bilang begini, di Bir Ali tempat mikot niat umroh dan haji di Madinah, waktu itu mau haji, beliau mengatakan, saya niat haji untuk syubrumah. Syubrumah itu keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka kata Nabi SAW, kau sudah haji buat dirimu? Dia bilang belum. Kata Nabi SAW, haji dulu buat dirimu, baru haji buat syubrumahmu atau orang mati yang kau mau hajikan. Berarti menandakan boleh menghajikan orang yang meninggal. Haji dan umroh sama. Maka ada istilah badal umroh, badal haji. Saya sudah pernah kasih masukan itu ya. Kalau Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, bisa dijadwali. Misalnya sebulan sekali saya mau dapat pahala bakti sama orang tua saya yang sudah meninggal, plus juga mendapatkan pahala sedekah. Bisa digabungin dengan cara badal umrohkan. Di travel kami buat program itu dan banyak travel buat program itu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal programin setiap bulan buat kedua orang tua saya umrohkan. Tapi kan Ustaz bulan lalu sudah, nggak masalah. Bulan depan juga diumrohkan lagi, bulan depan diumrohkan lagi. Kita sudah dapat pahala bakti sama orang tua walaupun mereka sudah meninggal dan kita dapat pahala sedekahnya. Nah ini bisa kita lakukan. Begitu juga dengan haji, bisa setiap tahun kita badalkan. Dan itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan kita mengerjakannya sendiri gitu kan. Jauh lebih ringan dibandingkan kita mengerjakan sendiri gitu ya. Karena kalau kita badal umrah, kita cuma titipin, nanti travel kasih ke teman-teman mahasiswa di sana, maka mereka akan kerjakan. Beda dengan kalau kita harus biaya tiket pesawat, biaya hotel dan segala macam itu kan beda. Itu sebagai contoh saja. Jadi amal-amal itu yang masuk dalam hadits ini terputus kecuali dari 3, maksudnya ini adalah amal yang sumber yang paling besar. Tapi masih ada sumber-sumber yang lain gitu ya. Karena juga ada hadits yang lain
diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti akan datang seseorang pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian dan diberikan pahala bergunung-gunung di timbangan amalnya. Lalu dia bertanya kepada para malaikat, dari mana amal ini? Saya belum pernah buat ini. Maka kata para malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Jadi kan ada juga memohon ampun ya untuk orang tua sampai gitu. Pelajaran ketiga dari hadits adalah sumber pertama yang paling besar mendatangkan banyak pahala setelah meninggal, sedekah jariah. Sedekah yang sifatnya berjalan terus ya. Bisa dimaknai dengan dua. Yang pertama, Bapak Ibu memang sengaja mewakafkan tanah, mewakafkan rumah, bangunan, ya buat masjid, pesantren, rumah tahfidz Quran, sehingga terus dipakai. Di antaranya juga adalah kita membuat jalan, jembatan, menggali sumur, yang kita sudah meninggal terus dipakai gitu ya. Jembatan itu sering dipakai, selalu dipakai. Kita kayak di yayasan kami itu, kami buat ada program juga. Beberapa perkampungan kita di daerah Jawa kemarin, ada satu desa sama desa yang lain terputus karena ada sungai yang besar, jembatannya rusak. Mereka ajukan, kita buatin ya jembatan tersebut sebagai contoh. Nah, kita berharap itu bisa terus menjadi jariah gitu ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain ya, selain daripada itu. Seperti misalnya kita, yang kedua ini adalah kita membuat satu sumber, yang sumber itu kita jadikan sebagai sedekah buat kita. Contoh misalnya, Bapak Ibu buat satu restoran, semua hasilnya disedekahkan. Nah, walaupun saya sudah meninggal misalnya. Atau kita buat satu konveksi baju, ya, atau apalah ya, yang kita kira-kira buat yang itu tidak kita ambil sama sekali keuntungannya. Tidak kita ambil sama sekali keuntungannya ya. Ini contohnya. Jadi kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman kita dari Palestina, mereka tanya, bagaimana ya Yayasan Sosial Resmi di sana berbicara sama kami untuk ketemu di Mekah. Kami berpikir untuk bisa dana-dana sedekah yang disumbangkan pada kami mau buka usaha, yang usaha itu nanti bisa terus-menerus jadi kayak sedekah kreatif. Itu yang kami namakan yayasan kami sedekah kreatif, karena itu sedekah itu bagaimana kita buat sekreatif mungkin gitu ya. Dia sempat diskusi sama saya. Dia tanya waktu itu, karena kami bertemu di Hotel Intercon di Mekah dan kami serahkan sumbangan dari jemaah waktu itu. Maka dia tanya, terus saya bilang kalau gitu diinvestasikan. Memang sudah ada fatwa ulama tentang masalah investasi, tapi dipastikan investasi yang benar, nanti dia akan mendatangkan keuntungan. Dia bilang, iya kami sudah tanya juga fatwa ulama-ulama di Palestina itu dibolehkan, dan kami rencana mau investasi di Turki. Waktu itu dia bilang, karena ada pengembalaan kambing di sana, itu memenuhi kebutuhan orang di Timur Tengah dan di Eropa. Maka itu nanti semua hasil pengembalaan peternakan dombanya akan dijadikan sumbangan buat Palestina. Saya bilang bagus gitu ya. Dia sempat ajak saya bilang kalau saya kemungkinan kalau Turki itu terlalu jauh, kalau di Indonesia mungkin bisa. Maka saya sempat waktu itu menjanjikan kepada beliau, semoga Allah mudahkan. Saya bilang nanti di antara cabang restoran kami akan buka khusus, tidak akan kami ambil marginnya. Karena kami sudah ada restoran Ajwat Resto, kita akan buka satu cabangnya. Cabang itu tidak akan diambil keuntungan sama sekali, semuanya kita jadikan bantuan untuk sana. Ini contohnya gitu ya. Nah, kita bisa jadikan sumber bisnis kita itu, salah satunya semuanya kita larikan untuk membantu Palestina, untuk membantu pesantren, ya, untuk membantu dan itu. Ada sebagian pesantren juga membuka investasi seperti ini. Misalnya dia buka peternakan kambing. Siapa yang mau sedekah silakan. Maka cuma ada yang menyumbang 2 ekor kambing jantan dan betina, ada yang menyumbang 10 ekor kambing. Mereka ternak, kembang biakan. Karena itu berkembang terus. Yang domba yang kita sedekah ini walaupun nanti disembeli dijual, tapi kan dia punya anak lahir. Terus begitu, ya. Generasi demi generasi itu peternakan jadi besar. Peternakan ayam yang terus menerus, ya. Ada keturunannya, misalnya contoh ikan, tambak, ya. Tapi itu semua diniatkan untuk jadi sedekah, hasilnya untuk investasi akhirat kita. Nah, ini salah satunya. Supaya kita juga tidak hanya sekedar menunggu income kita kapan datang, lalu kita keluarkan. Tapi kita punya sumber yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kemudian pelajaran keempat dari hadis adalah ilmu, hal kedua yang paling banyak mendatangkan manfaat, pahala adalah ilmu yang bermanfaat. Bisa Anda menjadi seorang alim, belajar yang dalam, mengajarkan orang lain. Bisa juga Anda ikut nebeng dengan para alim-alim itu. Dengan para ulama kita, dengan cara membiayai hidupnya, ya kayak di Saudi itu mereka dibiayai rumahnya, dibiayai. Kemarin tuh kami sempat bertemu dengan salah satu ulama besar di Mekah, dan kebetulan dia ngomong sama saya mau rencana Khalid insya Allah pindah di satu rumah, saya akan beli tanah dan saya akan bangun rumah. Saya langsung kumpul sama jemaah saya waktu itu lagi haji. Bapak Ibu sekalian, ada si Fulan, ini Dr. Fulan, dia adalah seorang yang alim, yang ngajar di Mekah, mau nggak kita keroyokin nih? Kita ikut juga andil di tanah yang dia mau bebasin. Ini setiap hari dia ngajar nih, gitu kan. Maka kita rame-rame, walaupun uang itu belum cukup untuk semuanya, tapi kita terlibat dalam bebasin tanah dia dan bangunan rumah dia. Sebagai contoh, ada juga orang yang di Timur Tengah itu, mereka mengambil alih pembayaran listrik sebuah masjid, pembayaran listrik sebuah pesantren, pembayaran listrik rumahnya seorang guru ngaji. Diambil alih memang. Ada yang membiayai berasnya, ada yang membiayai sekolah anaknya. Nah, semua itu kan berhubungan dengan ilmu, karena orang ini orang ahli ilmu.
Orang ini adalah ahli ilmu. Nah seperti itu. Atau Anda terlibat dengan menyebarkan bukunya, ya kan? Ada buku tulisannya. Baik, coba terbitin buku ini 1000 eksemplar dari saya biayanya. Tapi tidak dijual ya, cuman untuk dibagi-bagi saja. Karena kita untuk nulis buku kan butuh ilmu. Dia sudah punya bukunya. Atau yang dulu pernah saya kasih masukan, Bapak Ibu cari buku yang kira-kira buku itu kecil saja, harga 10.000, 15.000 misalnya. Niatkan setiap bulan bagi 10 aja. Kalau 15.000 berarti cuma 150.000 misalnya per bulan. Sebarin buku itu. Karena ilmu ini beda dengan makanan dan minuman. Makanan minuman kan bisa habis. Buku kan kalau sekali orang baca, dia punya ilmunya, dia belum amalkan aja sudah ada pahala. Kalau nanti diamalkan sama dia lebih besar lagi pahalanya. Nah seperti itu. Itu contoh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak sekali. Saya pernah turun dari salah satu hotel di Mekah, waktu itu kami di lokasi Safwa. Pas turun di eskalator, rupanya di sebelah kiri ada satu counter, tapi berbahasa Arab. Mungkin tidak semua orang tahu. Saya begitu baca, ternyata itu adalah wakaf bukunya Syekh Utsaimin, salah satu ulama Saudi yang pernah jadi mufti di sana ya. Beliau sudah meninggal. Buku-bukunya sebenarnya sudah tersebar luas, banyak orang beli bukunya. Tapi ada yayasan yang membentuk satu kegiatan, buku-buku Syekh Utsaimin dengan izin ahli warisnya, itu bisa dicetak, kita pun dari luar negeri kayak kita dari Indonesia boleh ikutan. Kita bisa kasih 1.000 real. Nah buku itu nanti dicetak, dikasih kepada dai-dai yang ada di Saudi. Atau dikasih, diwakafkan di satu sekolah atau di kampus, di perpustakaannya. Nah, kita bisa ikut andil di buku-buku mereka. Padahal sebenarnya kita tidak nulis. Ya. Itu contohnya ya. Dan cukup banyak hal-hal yang seperti ini. Atau Anda menyiapkan fasilitas perpustakaan di pesantren, di masjid. Ya, banyaklah yang berhubungan dengan masalah ilmu tersebut. Ini rinciannya cukup banyak tadi ya. Sudah kami kasih, mudah-mudahan sudah bisa ditangkap pesannya. Yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Dan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita punya anak yang soleh tanpa dibentuk. Nggak mungkin ya. Jadi menghayal punya anak soleh yang rajin mendoakan kita, tapi kita sendiri tidak pernah membentuk dia menjadi soleh atau solehah. Ya, di antaranya memang sudah soleh dan soleh artinya dekat dengan agama ya. Dekat dengan Allah SWT. Berarti dari kecil kita sudah biasa pakai jilbab, sudah biasa kenalin sholat, sudah biasa kenalin puasa, sudah biasa kenalin kegiatan sosial, sudah biasa mungkin sudah ada rezeki di bawah umroh atau di bawah haji. Semua ini membuat dia terbentuk menjadi orang yang soleh. Memiliki sekolah yang baik, Islamic boarding school atau di pesantren kan gitu ya. Dan tolong kalau yang ada di sini masih punya persepsi negatif tentang sekolah-sekolah Islam, di antaranya pesantren itu harus diperbaiki. Karena biasanya saya dengar gitu ya, kalau anaknya nakal, kalau kamu nakal, ayah atau ibu masukkan kamu ke pesantren. Jadi kesannya pesantren itu tempat orang nakal. Itu keliru. Pesantren itu tempat orang baik. Saya pernah di pesantren di Makassar dulu. Sholat 5 waktu diingatkan, kita setiap hari belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar hadisnya. Kan kita belajar, terus diajar disiplin, ya kita mencuci baju sendiri, ya kita mengatur ranjang kita sendiri. Kan baik gitu ya. Kenapa selalu dikatakan kalau nakal ibu atau ayah masukkan kau di pesantren? Kenapa pesantren dijadikan momok yang menakutkan? Itu juga itu pertama. Yang kedua, kenapa pesantren selalu dijadikan sebagai opsi terakhir? Yang pertama ini dulu, kalau tidak lulus baru ke pesantren sana. Harusnya pesantren nomor 1. Kan ya? Orang anak kita diajar jadi orang baik yang soleh dan solehah gitu ya. Kenapa kita harus menganggap itu memilihatnya dengan sebelah mata? Keliru. Sekolah-sekolah Islam sangat baik Bapak Ibu sekalian ya. Menyelamatkan anak-anak kita menjadi keturunan yang baik. Dan saya juga pernah berbagi, kalau kita pernah punya kekurangan dalam ibadah dan iman, jangan wariskan pada anak-anak. Kalau kita baru bisa ngaji di umur 30 tahun, 35 tahun, maka jangan pernah lagi anak-anak kita lakukan yang sama. Nanti umur 30 tahun aja deh kamu baru sholat misalnya. Atau kamu baru tutup aurat, atau kamu baru begini dan begitu. Harusnya kita tutup kekurangan kita di anak-anak kita. Kalau perlu mereka 10 tahun, 15 tahun sudah hafal Quran. Itu yang harus kita lakukan, menutupi kekurangan kita di anak-anak tersebut. Baik, yang terakhir, teman-teman sekalian, manifestasi yang ke-9, sedekah itu bisa menghapus kesalahan, maksudnya dosa-dosa. Nah, pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, kalau dosa-dosa itu efeknya, dosa kan itu dosa, 4 huruf ini sama dengan pelanggaran. Pelanggaran berarti dia dekat sekali dengan hukuman. Sekecil apapun pelanggaran, minimal orang marah sama kita, minimal. Orang marah, orang tersinggung, semua begitu. Nah, dosa itu adalah pelanggaran. Banyak orang tidak menarik terjemahan ini, sehingga bagi mereka dosa itu biasa. Dan bahaya sekali orang kalau tidak peka dengan pelanggaran ya. Nah, kalau kita bisa selamat dari dosa-dosa dan pelanggaran, maksudnya dibersihkan, maka kita akan selamat, kita akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama kita selamat dari hukumannya. Ya, misal kita buat salah sama orang, lalu kita bilang, maafin saya ya, itu sama dengan astagfirullah gitu ya. Kalau kita bilang wa atubu ilai kepada Allah, dan saya tobat kepada manusia, berikrar kepada Allah tidak akan mengulanginya. Nah gitu. Nah orang kalau melakukan ini, ya, maka otomatis dia akan selamat dari hukuman yang bisa datang karena pelanggarannya, karena sudah diputihkan kesalahannya. Dan yang kedua fasilitasnya kembali. Ada beberapa fasilitas Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita, itu ditahan oleh Allah karena ada dosa yang kita buat.
Ya, jadi kita harus hati-hati. Makanya kata Nabi SAW, sebagian orang tertahan rezekinya justru karena dosa yang dia lakukan. Dan kalau seandainya kalian melihat ada rezeki yang melimpah pada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, ketahuilah itu adalah istidraj, tahapan penyiksaan dari Allah. Jadi kalau ada orang terus saja mabuk, judi, nakal, rusak agamanya, lalu rezekinya melimpah, itu berarti justru siksaan buat dia. Semua umat-umat yang Allah binasakan sebelum kita, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun di situ ya. Itu semua Allah binasakan. Hari-hari terakhir sebelum datang siksaan buat mereka, Allah tambah sehatkan badannya, Allah tambah memakmurkan ya bisnis mereka lah, usaha mereka, peternakannya makin bagus ya. Mereka makin bahagia dan seterusnya. Dengan keadaan begitulah Allah binasakan mereka, karena makin lalai. Itu jadi jangan terpengaruh dengan orang yang melimpah rezeki sementara dia dalam maksiat. Nah, sedekah bisa menjadi penyebab salah satu selain taubat dan istighfar menjadi pembersihan dosa, sebagaimana hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Ketahuilah sedekah itu betul-betul bisa menghapus kesalahan atau dosa sebagaimana air memadamkan api. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Allahu a'lam. Inilah pelajaran kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, semoga bisa diamalkan dan Allah ikhlaskan niat kita. Dan insya Allah kedepannya kita akan masuk ke judul petunjuk Nabi SAW tentang sedekah. Ini akan kita bahas di pertemuan akan datang nanti. Dan kita akan masuk juga di beberapa contoh tentang para pemberi sedekah dan infak. Itu insya Allah nanti di pertemuan akan datang.